Pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala memiliki komitmen yang kuat melakukan pembangunan bangsa dengan nawacitanya. Program Nawacita yang digagas Presiden Joko Widodo menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, serta berkepribadian dalam budaya. Termasuk dalam aplikasi Nawacita ini adalah pembangunan dari pinggiran dan daerah terisolir. Pembangunan daerah pinggiran ini sesuai dengan Nawacita ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Membangun daerah pinggiran dan desa merupakan upaya untuk membuka daerah sehingga tak lagi terisolir. Keterbukaan wilayah serta-merta akan menggerakkan perekonomian wilayah yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya. Keterbukaan wilayah juga akan meningkatkan kualitas masyarakat baik di bidang kesehatan maupun pendidikan. Membuka wilayah yang terisolir dilakukan dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat wilayah yang bersangkutan. Kemudahan akses bisa berupa kemudahan informasi, komunikasi, hingga kemudahan akan distribusi berbagai kebutuhan masyarakat. Kemudahan akses distribusi tentunya juga akan menghapuskan disparitas harga di hulu hingga ke hilir. Salah satu upaya membuka keterisolasian wilayah adalah dengan membangun infrastruktur jalan. Hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN, Bidang Infrastruktur 2015-2019, di mana salah satu programnya adalah membangun jalan baru sepanjang 2.600 km, serta pemeliharaan jalan sepanjang 46.770 km. Pembangunan dan pemeliharaan jalan ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di dalamnya adalah pembangunan dan pemeliharaan jalan Trans Kalimantan. Tak dapat dipungkiri, kehadiran Trans Kalimantan menjadi sebuah esensi tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga masyarakat Kalimantan. Karena Trans Kalimantan dibangun tidak hanya untuk menghubungkan sejumlah kota dan provinsi di Kalimantan, tetapi juga dibangun dengan pendekatan kewilayahan tanpa disekati oleh batasan administrasi. Pendekatan kewilayahan ini selanjutnya dikembangkan dalam wilayah pengembangan strategis WPS di masing-masing wilayah. Dan pada akhirnya, WPS ini akan saling terintegrasi membentuk jaringan ekonomi dan pertumbuhan wilayah. Dengan demikian, kehadiran Trans Kalimantan dapat menjawab kebutuhan masyarakat hingga daerah terpencil sekalipun. Jadi kalau ini proyek udah jalan, udah dibangun ini, sangat beruntung lah. Jalan besar ini, nyaman lah, mau ke kota nyaman, mau belanja kita ini bagi yang saya ada toko ini, ke pasar itu enggak ada halangannya nanti kalau jalan udah bagus semuanya. Kemana-mana udah tembus semua nanti, enak lah. Sangat-sangat beruntung itu pemerintah bangun di jalan. Jadi kami mandang ini sangat penting. Yang pertama untuk persatuan Kalimantan sendiri. Yang kedua tentunya untuk bicara di tingkat nasional, kita bicara persatuan Indonesia. Masa kita mau bersatu tidak pernah ke ini gitu ya, tidak pernah ke sebelah atau ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan lain-lain. Jadi inilah arti pentingnya bagi kami. Pertama untuk distribusi sistem logistik nasional, kedua untuk persatuan dan kesatuan itu sendiri. Kalimantan merupakan bagian dari Pulau Borneo atau pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Pulau Papau. Luas wilayah Kalimantan meliputi 73% dari Pulau Borneo dan terdiri dari 5 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, Timur, serta provinsi termuda hasil pemekaran Kalimantan Utara. Terhubungnya seluruh wilayah Kalimantan tentunya sangat menguntungkan, karena potensi sumber daya di wilayah Kalimantan sangatlah potensial. Kandungan batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang melimpah, serta luasnya lahan yang potensial untuk perkebunan sawit, membuat investor baik dari dalam maupun luar negeri menanamkan modal di Kalimantan. Dengan demikian, kekayaan alam Kalimantan dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan warganya. Saya selaku pelaku usaha
mendirikan toko rumah makan 38 ini merasakan dampak yang sangat positif sekali. Untuk berkunjung, baik itu orang Malaysia juga pernah berkunjung ke toko saya ini, baik itu dari dalam ataupun luar negeri. Jadi dampaknya sangat baik dan sangat positif. Negara kita kan luas ya. Kita NKRI yang pertama pasti kita ingin membuat semua akses ke seluruh pulau-pulau kita ini tersedia dengan baik, ya, karena ini juga akan mengutuhkan NKRI. Yang kedua adalah untuk menurunkan biaya logistik. Kan kita terkenal bahwa biaya logistik di Indonesia ini tidak kompetitif dibanding dengan pesaing-pesaing kita. Itu. Kondisi alam Kalimantan dengan berbagai keunikan geografisnya tidak menjadi halangan bagi pemerintah untuk mewujudkan keterbukaan wilayah. Kendala-kendala seperti wilayah pegunungan, sungai, serta tanah gambut justru menjadi tantangan dalam membangun Trans Kalimantan. Keberadaan Trans Kalimantan ini menjadi salah satu isu infrastruktur penting di Kalimantan. Karena keberadaan Trans Kalimantan tidak hanya menjadi pembuka daerah terisolir dan mendorong pertumbuhan ekonomi, namun yang tidak kalah penting adalah Trans Kalimantan menjadi faktor pemersatu wilayah-wilayah di Kalimantan.